Handphone ini kecemplung air dan pemiliknya ingin agar datanya tetap aman. Problemnya, dia tidak tampil sama sekali, hanya getar-getar saja. Nah, tugas saya adalah untuk menjaga agar datanya tetap aman dan bisa tampil. Minimal ya hidup bisa di backup gitulah. Jadi ini handphone kecemplung, benar-benar kecemplung. Ternyata banyak bekas air seperti itu. Oke, setelah ini kita akan perlihatkan bagaimana proses perbaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi handphone ini tuh hidup ya, tapi getar dan tidak tampil sama sekali. Kita langsung fokus kepada jalur displaynya. Di sini ada yang mencurigakan dia bolong, berlubang. Dan lihat dia berasap ya, berada di jalur bawah. Kemungkinan besar ini jalur LCD untuk jalur lampunya ya. Jadi kalau di saya langsung pastikan apakah jalurnya konslet atau tidak. Kalau seperti ini udah pasti dia kebakar dia dalamnya. Kita coba keruk jalurnya agak lebih dalam dan kita tes lagi, kita tembak tegangan ya, sekitar 4,2 volt. Power supply-nya harus bagus, harus kuat ya. Ya, masih aja dia di dalamnya. Berarti ini agak dalam untuk jalur yang konsletnya. Karena kita melihat konektor LCD pada mesin aslinya itu jelek, maka kita mencari kanibal dari mesin lain. Nah, yang kita ambil ini dari mesin Oppo F1s. Mesin bawaannya sendiri adalah Oppo A57. Jadi untuk konektor LCD-nya itu sama. Dan ini adalah proses pengambilan dari donor board atau katakanlah ya mesin kanibalan gitu ya, kalau yang umum secara dikatakan gitu. Jadi di sini saya akan menampilkan bahwasanya untuk pelepasan konektor yang berbahan plastik seperti ini itu tidak bisa langsung atau tidak bisa cepat. Kita harus memposisikan agar panasnya merata karena berbeda bahan antara plastiknya dan PCB-nya. Oleh karena itu suhu juga harus diperhatikan, teknik skill atau hand skill juga harus digunakan seperti ini, dan ini harus dilatih terus-menerus, tidak bisa tiba-tiba langsung bisa seperti ini. Jangan lupa pemberian fluk atau katakanlah grease ya. Grease itu untuk mempermudah pencairan dari bahan solder itu agar dia lebih cepat cair. Dan itu harus yang berkualitas. Kalau tidak berkualitas nanti juga lebih susah. Dan jangan lupa prosesnya harus lewat sedikit demi sedikit ya. Jadi digoyang-goyang sedikit, tidak bisa langsung angkat secara tiba-tiba. Karena nanti bisa jadi konektornya yang rusak. Harapan kita sih konektornya bisa digunakan kembali setelah dilepas. Karena kita lihat secara fisik konektornya itu masih bagus ya. Hanya saja kemungkinan besar ini di bawahnya. Nah, ini penambahan fluxnya. Kita harus menambahkan flux lagi kalau sudah agak kering. Tekniknya juga harus digoyang sedikit demi sedikit untuk mengetes apakah sudah mulai cair atau belum. Jangan terlalu kuat ketika menggoyangnya karena bisa jadi nanti plastiknya yang rusak. Kita harus cek terus ya perlahan.
Kita cek per kakinya, kita masukkan untuk fluknya tadi yang sudah kita berikan kepada kaki-kakinya. Dan pinsetnya juga sebisa mungkin yang berkualitas yang bagus. Karena dengan alat yang berkualitas mempermudah cara kita bekerja dan mempercepat, jadi lebih efektif dan efisien seperti itu. Ya, sepertinya ini udah mulai goyang. Kita perhatikan pada bagian kakinya udah mulai cair dia ya. Kayaknya udah bisa diangkat ini. Oke, sudah goyang. Ya, selamat. Konektornya selamat dan juga PCB-nya juga aman. Pada mesin aslinya atau di Oppo A57 yang rusak atau kecemplung air itu, sebelumnya kita sudah angkat. Tekniknya sama seperti video atau sesi sebelumnya. Nah, poin di sini adalah kita harus membersihkan sisa-sisa flux dari proses pelepasan konektor LCD itu. Proses pembersihan ini bertujuan juga untuk mempermudah nanti pemasangan. Nah, untuk membersihkannya juga kita perlukan solder wick. Solder wick ini digunakan untuk membersihkan sisa timah yang ada di mesin PCB-nya. Jadi untuk sisa-sisa timahnya kita angkat ya, kita bahasanya angkat gitu ya. Kita angkat menggunakan solder wick seperti ini, dipanaskan menggunakan solder dan ditambahkan fluxnya. Tujuannya tetap sama, kita agar nantinya mudah untuk pemasangan konektor barunya seperti itu. Setelah pembersihan timah dari mesin PCB menggunakan solder wick, selanjutnya kita bersihkan sisa-sisa fluxnya menggunakan cairan pembersih. Untuk pada kasus saya ini, saya menggunakan thinner. Ada juga yang bisa menggunakan cairan alkohol 90% seperti itu. Ada juga cairan khusus untuk membersihkan PCB, ada juga. Nah, untuk yang di saya menggunakan thinner seperti ini. Kita menggunakan tisu kecil, ya kita gosok-gosok saja, nanti dia akan terserap, terangkat, menempel di tisunya. Setelah dibersihkan seperti itu tadi, kita lanjutnya adalah membuat jalur baru. Ada satu jalur yang kita lihat itu seperti ya tidak ada atau hilang, mungkin kebakar ya. Kita katakanlah ompong jalurnya, kita buat lagi satu jalurnya. Pertama kita tambahkan dulu, pastinya kita gosok dulu tadi jalurnya. Setelah itu kita berikan timah agar nanti bahan barunya itu bisa menempel. Untuk proses seperti ini dibutuhkan kesabaran dan ketelitian, serta kita harus terlatih untuk melakukan seperti ini. Karena ya ini termasuk kalau materinya itu adalah namanya hand skill ya. Hand skill, jadi kemampuan tangan kita dalam menjaga agar kita stabil. Karena yang kita hadapi itu ukuran antar titiknya itu bisa sekian mili, mungkin 0,1 mili ya. Dan itu kalau tidak terkontrol tangannya, maka akan susah sekali. Oleh karena itu, proses seperti ini harus dilatih terlebih dahulu, tidak bisa instan. Setelah dibuatkan jalurnya, maka kita tutup dengan solder masking PCB ya, seperti itu. Kita tutup bahan catnya untuk cat PCB seperti ini. Kita cover, nanti kita keringkan covernya itu menggunakan lampu ultraviolet seperti itu. Setelah semua bersih, maka kita akan pasang
konektor LCD yang tadi kita sudah dapatkan dari donor board atau mesin kanibalan gitu ya. Nah, proses pemasangannya kita solder satu-satu terlebih dahulu agar nantinya mudah memposisikan. Jadi kita katakanlah ya sebagai anchor atau sebagai secara mudahnya ya penahan gitu ya. Secara mudahnya kita penahan satu, kita titikkan pada satu titik dulu. Kita solder pada titik-titik per kakinya satu-satu dulu ya. Nah, setelah itu kita gunakan blower. Kita gunakan pemanas sebagai perata panasnya. Karena kalau menggunakan solder itu titik per titik gitu ya. Jika dirasa susah menempel, maka kita tambahkan timahnya sedikit demi sedikit. Kita lepas konektornya, kita tambahkan timah pada titiknya. Biasanya yang paling susah adalah konektor yang menempel ke ground atau titik yang menempel ke ground. Kestabilan tangan sangat diperlukan dalam proses pemasangan seperti ini. Karena jika tangannya terlalu getar gitu ya, nanti jadi tidak terpasang dengan benar. Tambahkan flux agar memudahkan cair untuk timahnya. Dan kita pegangi lagi konektornya seperti ini, kita panaskan lagi. Jika dirasa sudah terpasang semua titiknya, kita tes dengan sedikit goyangan, kita goyang perlahan pada konektornya apakah sudah menempel semua. Kita cek kondisinya yang sudah terpasang konektornya, kita intip dari posisi sebelah bawah seperti itu. Jadi kita perhatikan dulu apakah sudah menempel semua atau belum. Kita bisa melihat dari sisi sampingnya apakah sudah menempel semua kakinya atau tidak, karena sebagian besar konektornya atau pinnya di sini adalah terpakai gitu ya. Jadi kita harus pastikan benar-benar terkoneksi semua titiknya, baik dari itu ground, baik data LCD, atau baik dari power LCD-nya seperti itu. Kita panaskan ulang jika terasa ada yang belum connect. Karena jika tidak connect kembali lagi, maka nantinya tidak bisa berfungsi dengan baik secara fungsinya, yaitu tampil gambarnya. Kalau aja ada satu titik yang penting dia tidak nempel, maka ya pasti tidak tampil atau tampilannya tidak sempurna. Kita selalu cek ulangi lagi, jadi dengan perlahan prosesnya kita panaskan ulang, kita cari titik mana yang kira-kira tidak menempel secara sempurna. Maka proses ini memakan waktu memang benar ya, dan menguras kesabaran. Jadi untuk teman-teman yang mau melakukan proses seperti ini,
kesabaran itu sangat diperlukan. Proses selanjutnya yaitu kita bisa menambahkan timah lagi kalau ada titik-titik yang terasa timahnya kurang tebal. Jadi kita tambahkan timahnya agar terpasang sempurna dan kemudian kuat, tujuannya seperti itu. Karena jika terlalu sedikit nanti konektornya kemungkinan besar mudah untuk lepas kembali dari PCB-nya. Ya, dan kembali lagi, pesan dari saya adalah untuk teman-teman yang ingin melakukan kegiatan seperti ini atau perbaikan seperti ini, kesabaran sangat amat diperlukan. Jadi kestabilan tangan, hand skill seperti ini diperlukan sekali. Jadi ya bersabar ya untuk teman-teman mau melakukan seperti ini. Jika dirasa sudah sempurna pemasangannya, maka kita bersihkan dari sisa-sisa fluxnya. Karena jika flux tidak dibersihkan, maka dia bisa mengeras nantinya. Jadi posisi panas dia akan mencair, posisi suhu ruangan dia bisa keras. Jadi mengeras nanti tidak bisa dipasang LCD-nya. Bersihkan juga dengan cairan yang menurut teman-teman paling ada atau gampang didapatkan gitu ya. Kalau saya pribadi, saya menggunakan thinner seperti itu. Jadi kita pastikan posisinya itu bersih agar mudah dipasang nanti ke LCD-nya. LCD-nya tuh mudah dipasang dan tampilnya sempurna seperti itu. Setelah proses selesai tadi atau pemasangan dan perbaikan jadulnya selesai, kita pasang kembali LCD-nya dan alhamdulillah menyala. Menyala dengan sempurna, tetapi ternyata LCD-nya bermasalah atau agak garis ini, agak pudar ya. Kita sudah coba rakit kembali. Cuma kembali lagi di awal, tujuan kita adalah menjaga data atau mendapatkan data di dalamnya. Ya alhamdulillah selesai sudah ya tujuan kita. Nah ini dia problemnya, LCD-nya harus ganti. Cuma untuk pemiliknya mengatakan gak usah mas, yang penting kita bisa dapat datanya utuh kembali. Itu yang penting, karena ini anak sekolah mungkin ada beberapa data tugas yang harus didapatkan gitu ya. Dan ternyata kameranya juga bermasalah sedikit gitu ya. Nanti mungkin kita akan cek ulang lagi. Tapi yang jelas tujuan kita utamanya untuk tampilannya sudah tampil kembali dan bisa digunakan untuk mengambil data seperti itu. Dan ini adalah penghujung videonya. Semoga dengan video yang telah saya paparkan tadi bisa membuat teman-teman mendapatkan ilmu baru setiap harinya. Jadi harapan saya bisa belajar dari apa yang saya lakukan. Dukung kami dengan memberikan like, terus kemudian subscribe, dan jangan lupa memberikan komen atau boleh bertanya silahkan. Jadi itu dulu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.